Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ruang lingkup biologi atau metode ilmiah. Apa saja manfaat belajar biologi, memahami diri kita dan kehidupan di sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pengaruh positif terhadap lingkungan. Ruang lingkup biologi dilihat berdasarkan tingkat organisasi. Ada biologi molekuler, biokimia, genetika, tingkat molekul, sitologi, tingkat sel, histologi, tingkat jaringan, anatomi dan fisiologi, tingkat organ dan sistem organ. Biologi perkembangan, tingkat individu, biologi populasi, biogeografi dan genetika populasi, tingkat populasi, ekologi, limnologi, tingkat ekosistem, biologi tropis, tingkat bioma. Berdasarkan kehidupan kelompok organisme, taksonomi, virologi, mikrobiologi, mikologi, botani, zoologi. Berdasarkan aspek kehidupan, biologi perkembangan, embriologi, anatomi, fisiologi. Ilmu, pengetahuan tentang fakta-fakta natural dan sosial yang berlaku umum dan sistematis. Ilmu sebagai metodologi, artinya memberikan dasar-dasar berupa metode, sistematika pendekatan terhadap suatu sebagai dasar pendekatan manusia terhadap suatu masalah atau fenomena. Terdiri dari rasa ingin tahu, berbuah menjadi pertanyaan, lalu mencari solusi, lalu pendekatan ilmiah. Metode ilmiah, proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Tahapan metode ilmiah, observasi, identifikasi masalah, hipotesis, merancang eksperimen, analisis hasil, kesimpulan, lalu publikasi hasil. Observasi, untuk mengumpulkan informasi bersumber dari pengalaman, berbagai ilmu pengetahuan, konsultasi dengan ahli, referensi seperti textbook, scientific journal, newspaper, magazine, internet, interview, dan lain sebagainya. Contohnya, jamur pada roti. Kenapa bisa tumbuh pada roti? Sumber informasi, pengalaman, atau info dari buku. Identifikasi masalah, permasalahan, pertanyaan ilmiah yang harus dicari solusinya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui jawabannya dikaji dalam penelitian. Yang perlu diketahui, batasan masalah, pilihan yang penting dan menarik dapat dipecahkan. Contohnya, apa yang mempengaruhi pertumbuhan jamur? Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jamur? Objek dan permasalahan biologi dilihat dari molekul. Cabangnya biokimia, biologi molekuler, genetika. Permasalahannya kebutuhan tanaman dengan kualitas unggul, banyak, dan cepat. Dilihat dari sel. Cabangnya sitologi. Permasalahannya penanggulangan penyakit kanker. Dilihat dari jaringan. Cabangnya histologi. Permasalahannya diagnosis dan penanggulangan berbagai penyakit pada tanaman, manusia maupun pada hewan. Organ dan sistem organ. Cabangnya anatomi dan fisiologi. Permasalahannya berbagai penyakit yang menyerang organ dan pengobatannya. Individu. Cabangnya biologi perkembangan. Permasalahannya kelainan dan perkembangan embrio. Populasi. Cabangnya biogeografi, genetika populasi. Permasalahannya kepadatan dan kelangkaan spesies. Ekosistem. Cabangnya
ekologi, limnologi, dan toksikologi. Permasalahannya, pengaruh pencemaran terhadap organisme dan karakteristik lingkungan yang tercemar. Hipotesis adalah ide atau dugaan sementara. Dengan hipotesis, penelitian terarah, tujuan jelas, lebih efisien, pengumpulan data lebih relevan. Contohnya, cahaya dan pertumbuhan jamur roti. Hipotesis yang mungkin muncul, cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan pada jamur. Dasarnya, tumbuhan berklorofil memerlukan cahaya untuk hidup. Jamur roti tidak berklorofil. Eksperimen merancang untuk menguji hipotesis. Contoh, dari hipotesis cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Dapat dirancang penelitiannya dengan roti dalam kotak gelap, roti dalam kotak terang. Eksperimen tergantung pada variabel, ada 3 jenis. 1 bebas, 2 tidak bebas, dan 3 kontrol. Contoh, pada penelitian pertumbuhan jamur roti, variabel bebasnya adalah cahaya, variabel tidak bebasnya adalah pertumbuhan jamur, dan variabel kontrolnya adalah suhu dan kelembaban. Perlu diperhatikan, satu variabel bebas dalam satu eksperimen. Kontrol harus dipertahankan. Ulangan, catat hasil penelitian dengan baik yang berupa data. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis. Statistik adalah alat untuk membuktikan hasil dipercaya atau tidak, kuantitatif. Misal, signifikan pada level 5%, artinya 9,50% hasilnya sama. Kesimpulan merupakan pertanyaan yang menyatakan hubungan antara hasil eksperimen dan hipotesis. Bila hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, maka jangan diubah hipotesisnya. Jangan abaikan hasil penelitian, beri alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Beri cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya, menyusun ulang penelitian. Publikasi hasil. Hasil penelitian dipublikasikan kepada khalayak dalam bentuk laporan penelitian. Misal, scientific journal. Naskah publikasi memuat abstrak, introduction, material dan metode, result, discussion, literature, site. Sikap ilmiah yang harus dimiliki: daya nalar tinggi, daya ingat kuat dan logis, akurat, konsentrasi tinggi, tidak mudah putus asa, komparatif, terbuka, dan koordinatif, tekun dan sabar, bersemangat tinggi, dan mempunyai motivasi yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab, dapat membedakan fakta dan opini. Sekian pembahasan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi,